Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Ini adalah presentasi dari kelompok mungkin yang terakhir karena tidak ada lagi yang di belakang saya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan yaitu terkait dengan perwasitan dalam cabang olahraga tenis meja. Dan sebelumnya kami telah melakukan wawancara dengan salah satu wasit yang ada di Kecamatan Trangkil. Ini kebetulan ada, yaitu Mas Maulida Wardana. Beliau dari Petanen. Pada kesempatan itu saya bisa menghubunginya sehingga kami dapat melakukan wawancara. Namun sebelumnya ini perlu kami sampaikan terkait dengan perwasitan dalam cabang olahraga tenis meja. Tenis meja adalah olahraga yang memiliki popularitas tinggi di berbagai belahan dunia. Selain keterampilan pemain, keberadaan wasit yang profesional dan kompeten menjadi faktor krusial dalam memastikan jalannya pertandingan yang adil dan tertib. Ya, ini hampir dengan sama dengan wasit-wasit cabur olahraga lainnya. Hampir semuanya adalah memiliki peran yang sangat penting. Perannya apa saja? Yang pertama yaitu menegakkan aturan. Ya, tentu sebagai wasit itu adalah sebagai penegak aturan dari suatu pertandingan tersebut. Nah, yang kedua, mengawasi jalannya pertandingan. Ini juga termasuk peran dan tugas wasit, ya, mengawasi jalannya pertandingan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keputusan cepat dan tepat, ya, karena wasit ini adalah penentu keputusan dari pertandingan tersebut, maka dia harus dalam mengambil keputusannya juga cepat dan juga tentunya tegas. Kemudian yang keempat adalah menjaga ketertiban dan fair play. Tentu wasit harus memastikan bahwa pertandingan berlangsung dengan tertib dan adil. Nah, kemudian proses menjadi wasit. Nah, ini bagaimana kalau untuk cabur tenis meja ini? Prosesnya yang pertama yaitu adalah pelatihan dasar. Ini harus mengikuti kursus pelatihan dasar. Ya, kemudian adalah ujian sertifikasi, ini kaitannya dengan lisensi. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman praktis. Tentu ini kalau dalam hampir semuanya untuk cabur tenis meja ini untuk menjadi wasit itu kebanyakan adalah menjadi pemain atau atlet sebelumnya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu. Mungkin kemarin pengalaman yang disampaikan oleh narasumber itu mengatakan untuk wasit tenis meja itu kebanyakan adalah mereka dengan latar belakang sebelumnya adalah atlet seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sertifikat lanjutan. Ini. Kemudian tantangan dalam perwasitan tenis meja apa saja? Yang pertama adalah tekanan dari pemain dan penonton. Tentu saja, ya, dalam menjadi wasit itu harus mampu mengambil keputusan yang adil di bawah tekanan dari pemain, pelatih maupun penonton. Kemudian yang kedua adalah kecepatan permainan. Nah, ini kalau dalam permainan tenis meja dibanding dengan perwasitan lainnya, ini tenis meja ini membutuhkan ketepatan dan terutama ini indera mata dalam melihat permainan. Karena nanti kalau sudah permainan di tingkat nasional, atas, internasional, bahkan itu tentu permainannya lebih cepat gerakannya, ya. Jadi kita harus melihatnya itu selalu plak seperti itu. Kalau untuk masih bulu tangkis, sepak bola kan masih gerakannya itu tidak terlalu cepat. Meskipun objek yang dilihat kalau untuk tenis meja ini memang lebih kecil, ya, hanya seukuran meja itu tadi. Tapi meskipun demikian ini istilahnya ketepatannya itu sangat diperlukan sekali. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan aturan
Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi. Ya, penggunaan teknologi juga karena ini sudah zamannya, ya, tentu dalam perwasitan tidak akan lepas dari yang namanya penggunaan teknologi. Yaitu untuk hal terkait dengan perwasitan. Dan selanjutnya di sini kami akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan wasit tenis meja. Mungkin dari teman-teman bisa membuka di link YouTube yang sudah saya kirimkan. Dan intinya apa? Ini ada 12 item pertanyaan yang sudah ditentukan kemarin, ke-13 ini. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama ini adalah Pak, ini di video sampai pol. Sampai pol. Jangan pusing terus itu wis Yang pertama yaitu kemarin dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya pertanyakan semua, meskipun jawabannya hanya singkat-singkat. Yang pertama yaitu sejak kapan memulai profesi wasit tenis meja? Narasumber mengatakan untuk profesinya itu dimulai sejak tahun 2015. Saat itu beliau masih kuliah, ya, jadi sambil berkuliah sudah menggeluti yaitu cabur tenis meja. Kemudian pernah mewasiti tingkat apa saja dari narasumber itu. Eventnya mulai dari tarkam itu pertama, ya, pertandingan antar kampung, kemudian event di kabupaten, dan yang paling tinggi itu hanya di tingkat provinsi. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi wasit tenis meja menurut beliau, kalau untuk tingkatan wasit itu tidak ada kalau masih di tingkatan yang bawah seperti kabupaten ke bawah itu tidak terlalu banyak persyaratan. Namun kalau sudah sampai tingkatan tadi untuk tingkatan provinsi itu sudah membutuhkan lisensi. Ya. Kemudian tahapan untuk menjadi wasit profesional menurut beliau tentu harus menguasai dasar-dasar perwasitan, dan tentu lebih mudah itu menurut beliau kalau kita menjadi atlet terlebih dahulu, itu menurut beliau. Jadi kalau kita sudah menjadi atlet sebelumnya itu tentu kita tidak terlalu kesulitan. Kemudian dulu biaya ambil lisensi dari awal sampai tingkat profesional ini kebetulan beliaunya ini dulu lisensi itu didapatkan waktu ada pelatihan secara massal, jadi tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau kita mengeluarkan biaya sendiri atau lisensi yang mandiri itu tentu lebih mahal. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wasit harus memahami cabur yang akan dipertandingkan? Nah, ini tentu saja karena wasit itu harus betul-betul paham terhadap peraturan pertandingan. Kemudian yang kedelapan, apakah wasit harus memahami law of the game dari cabur yang dipertandingkan? Tentu saja. Namun ini kemarin saya mintakan untuk minta LOTK-nya, ini kebetulan keselip mana gitu, jadi tidak bisa ditunjukkan. Namun memang LOTK ini setiap kali akan melakukan pertandingan itu biasanya memang dikasih dari panitia, juga memberi seperti itu untuk panggilan itu. Kemudian yang selanjutnya, jika wasit lalai dalam menjalankan tugas, apa konsekuensinya? Ini menurut beliau tentu konsekuensinya akan mendapatkan protes dari pemain atau ofisial, ya. Karena tenis meja itu juga termasuk olahraga yang banyak diminati setelah, kalau menurut beliau itu nomor 3 setelah ada sepak bola, kemudian bulu tangkis, itu yang ketiga itu juga termasuk peminat banyak, itu adalah tenis meja. Kemudian dasar hukum apa yang jelas agar wasit bisa terlindungi bila mana terjadi intensitas tingkat tinggi di dalam persamaan atau kekerasan? Ini menurut beliau, selain wasit itu
yang namanya wasit lapangan, yang dalam pertandingan itu ada namanya wasit yang di luar. Nah, artinya apa? Nanti keluhan-keluhan dari wasit yang ada di dalam lapangan itu nanti misal ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau mendapat perlawanan atau insiden apa, itu laporannya kepada wasit yang atasannya, istilahnya seperti itu. Nah, federasi yang menanganinya itu. Ya, itu dari beberapa pertanyaan yang kemarin juga saya tanyakan dari narasumber. Saya kira saya cukup sekian. Nah, kesimpulannya adalah wasit dalam tenis meja memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pertandingan berjalan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. Kesimpulan terkait dengan perwakilan dalam tenis meja menyebut beberapa poin itu sudah kami sampaikan tadi, peran-perannya dan lain sebagainya. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.